Bab 693. Sementara itu, pintu mobil terbuka. Rafa turun sambil menyeka darah di tangannya. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan menatap Sugi dengan tatapan merendahkan sambil berkata, "Kamu yang ingin membunuh Dr. Adril." Sugi tertegun sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Master puncak tingkat 6 benar-benar sombong kalau berani berbicara denganku seperti ini. Tapi, aku lihat kamu masih punya beberapa kemampuan. Kalau kamu menandatangani perjanjian darah dan bergabung dengan Sekte Harimau Hitam kami, aku masih bisa mengampuni nyawamu." Bagaimanapun, Rafa adalah Master Puncak. Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Harimau Hitam sebagai budak, itu akan sangat membantu. Gawat. Ketika Tanto mendengar ini, dia tercengang dan mulai mengagumi keberanian Sugi. Berani merekrut seorang jenderal bintang 2 negara elang dan seorang master puncak tingkat 6 untuk bergabung dengan pasukan bawah tanah. Tanto tidak tahu apakah harus menyebut Sugi dengan sebutan berani atau bodoh. Namun, tidak heran, bagaimana Sugi yang tidak terlibat dalam urusan resmi bisa bertemu dengan Rafa yang baru saja tiba di kota Majaya. "Ini adalah kesempatan yang ayahku berikan padamu. Jadi kamu harus memanfaatkannya." Yasmin juga menyahut dengan arogan. Kalimat inilah yang dikatakan Tanto padanya. Dia meminta Yasmin memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan Adril. Sekarang Yasmin mengatakan ini dari sudut pandang penguasa. Saat mengatakannya pasti membuat hatinya merasa puas. "Kamu nggak mengenalku." Rafa tercengang saat mendengar ini. "Apa menurutmu karena kamu adalah Master Puncak, semua orang harus mengenalmu? Di mataku, kamu bukan siapa-siapa." Sugi tersenyum sinis dan sangat percaya diri. Dia tahu satu atau dua hal tentang orang-orang yang memiliki status di sekitar kota Majaya. Namun, dia tidak mengenal Rafa ini. Hal ini berarti bahwa Rafa memang tidak terkenal. Terlepas dari identitasnya, Rafa hanyalah Master Puncak tingkat 6. Meskipun Sugi terluka, masih mudah untuk membunuhnya. Ternyata begitu. Rafa berjalan menuju Sugi. Masih punya sedikit otak. Sugi menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Menaklukkan seorang Master Puncak adalah keuntungan yang besar. Yasmin juga tampak bersemangat. Sugi bisa menaklukkan Master Puncak hanya dengan beberapa kata. Kehebatan seperti ini benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya. Sekarang, sebagai nona dari Sekte Harimau Hitam, bahkan seorang Master Puncak harus tunduk padanya di kemudian hari. "Adril, kamu berani melawanku dengan apa?" Senyuman bahagia muncul di wajah Yasmin. Setelah menaklukkan Master Puncak ini, maka giliran Adril yang berikutnya. Ketika Sugi melihat Rafa mendekat, dia tersenyum santai dan berkata, "Berlututlah kepadaku lebih dulu." Plak, tiba-tiba terdengar suara tamparan di wajah. Semua orang yang hadir sontak tercengang. Bekas tamparan yang jelas muncul di wajah Sugi. Rafa menatapnya. Tersenyum menghina seraya berkata, "Namamu Sugi. Kamu sangat sombong. Kamu berani menamparku." Ulang Sugi tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi kembali. "Kamu, Master Puncak tingkat 6, beraninya menamparku." Plak. Suara tamparan keras lainnya terdengar kembali. Rafa berkata dengan acuh tak acuh, "Aku memukulmu. Kenapa? Dasar bajingan. Kamu cari mati, ya?" Sugi tiba-tiba marah. Tetapi saat dia hendak mengambil tindakan, suara arogan Tanto datang dari sampingnya. "Sugi, beraninya kamu merekrut anak buah Pak Geri untuk bergabung dengan Sekte Harimau Hitam. Bajingan ini memang sudah lelah hidup rupanya." Anak buah Geri. Ekspresi Sugi tiba-tiba berubah. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa Rafa memiliki aura pembunuh di tubuhnya. Aura ini sepertinya merupakan temperamen orang-orang yang sangat berpengalaman di medan perang. Saat dia menatap Rafa, pandangannya tiba-tiba berubah. Seorang Master Puncak biasa dan Master Puncak anak buah Geri adalah dua konsep yang sangat berbeda. "Siapa kamu sebenarnya?"